Tech People, kembali lagi bersama kami di MTM Podcast. Saya Hirfansyah, tepuk tangannya dong, mana? Ramai banget ya yang nonton ya. Luar biasa. Saya Hirfansyah Anwar yang akan menemani Tech People pada kali ini. Dan kita akan kembali membahas mengenai seputar teknologi yang tren di dunia digital. Nah, kali ini teknologi yang kita bahas adalah internet cepat sampai pelosok negeri. Kita catat ya, internet cepat sampai pelosok negeri. Jadi kalau ngomongin masalah teknologi itu pasti erat kaitannya dengan internet atau jaringan atau connectivity mungkin ya. Nah, tamu kita hari ini adalah Bapak Thomas Andreas Kadi. Beliau adalah praktisi di bidang satelit selama lebih dari 25 tahun. 25 tahun Pak. Selamat siang Bapak Thomas. Siang Pak Irfan, apa kabar? Oke, alhamdulillah baik Pak. Bapak gimana kabarnya Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat-sehat. Luar biasa. 25 tahun Pak. Ya. Wow. Alhamdulillah. Perkembangan satelit kita ngomongin Pak ya. Satelit ya Pak. 25 tahun itu sudah sejauh apa nih Pak dari awal kali muncul sampai dengan saat ini Pak? Udah sangat pesat sekali Mas Irfan. Mungkin kita bicara flashback ke belakang ya, ketika Indonesia baru punya satelit ya, Nusantara ya, Indonesia itu nasional di tahun 76. Itu sudah menyatukan Nusantara dengan namanya satelit Palapa. Sesuai dengan Sumpah Palapanya Gajah Mada dulu ya. Nah, Indonesia menamakan satelitnya itu menyatu komunikasi antar Nusantara itu menggunakan namanya satelit Palapa di tahun 76. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika bicara lagi di sebelumnya di tahun 67 itu Indosat juga sudah punya satelit untuk hubungan dunia internasional. Jadi ketika Indonesia belum ada internasional, dengan adanya satelit yang dipunyai Indosat saat tahun 67 dibangun, itu sudah bisa kita terhubung ke dunia internasional lewat semua internasional menggunakan satelit juga. Gitu. Tahun 67 sudah mulai itu untuk komunikasi internasional. Tapi di tahun 76 kita sudah bisa menghubungi secara nasional Nusantara, kita menyatukan seluruh Nusantara dan menggunakan komunikasi menggunakan satelit. Dengan Sumpah Palapa. Keren Pak. Karena waktu zaman saya dulu ya, waktu saya kecil tuh kita nonton siaran dari luar negeri ya Pak, menggunakan apa namanya parabola ya Pak. Parabola itu kan bentuknya seperti itu tuh. Iya. Seperti mangkok tuh. Nah, itu menembak ke satelit ya Pak ya, benar ya Pak ya? Betul sekali. Nanti Pak memancarkan siaran dari luar negeri ya Pak. Luar negeri. Itu udah teknologi satelit seperti itu ya Pak ya? Betul Pak. Sekarang semakin kesini semakin pesat ya Pak? Semakin pesat sekali. Luar biasa. Nah, tadi kita ada tema nih Pak yang saya angkat tuh, internet cepat sampai pelosok negeri. Ya Pak. Berarti terkait dengan internet nih. Ya. Nah, apakah satelit seperti itu sekarang? Makanya saya mau tanya sama Bapak nih. Internet cepat sampai pelosok negeri, gimana nih Pak? Apakah benar ada internet yang selalu cepat sampai ke pelosok negeri Pak? Ya. Silakan Pak. Baik, Mas terima kasih. Jadi gini, kondisi saat ini di Indonesia tahun ini masih ada sekitar 12.548 desa yang belum terhubung internet seluruh Nusantara. Itu tugasnya kita untuk menghubungkan semua desa tersebut dengan internet. Artinya masih ada kesenjangan digital lah di sini di Indonesia. Jadi kita perlu menyambungkan seluruh desa itu menggunakan teknologi internet. Tentunya internet yang lebih cepat ya dibanding yang teknologi internet yang saat ini yang ada. Jadi kan kendala karena negara kita negara kepulauan yang mungkin lebih dari 17.000 pulau. Jadi yang paling cepat solusi penyambungan internet adalah menggunakan satelit. Paling cepat dan tentunya lebih murah dibanding pembangunan jaringan terestrial dengan fiber optik tentunya ya. Dan itu makan waktu dan biaya yang besar dengan menggunakan penggelaran fiber optik atau fiberisasi atau terestrial. Dengan solusi satelit ini akan sangat lebih cepat terhubung atau menggelar jaringan akses komunikasi satelit di Indonesia. Jadi memang karena saat ini kondisi data ada kecepatan sekitar 24 Mbps, artinya Indonesia baru nomor 8 di Asia Tenggara. Jadi memang masih ketinggalan di antara negara Asia Tenggara yang lainnya. Jadi kita perlu namanya tadi internet cepat untuk pelosok sampai pelosok negeri. Jadi semua cita-cita kita adalah menyambungkan semua yang ada di Indonesia ini menggunakan teknologi internet yang cepat tentunya dibanding yang di kondisi saat ini. Hanya 24 Mbps kita lebih.
Artinya nomor 1 di bawah nomor 8 di bawahnya Filipina. Filipina itu 25, kita 24. Sementara di Kamboja 23, kita di atas Kamboja. Sementara negara-negara Asia yang besar seperti Brunei nomor 1, kemudian 2 Singapura dan Malaysia. Nah, itu yang kita mengejar ketinggalan cepat dengan Indonesia. Makanya kita solusinya adalah cita-cita kita adalah mengembangkan atau menyediakan jaringan internet yang cepat sampai pelosok negeri. Jadi memberikan keadilan atau memberikan keadilan bagi anak bangsa untuk menyediakan jaringan internet yang cepat. Jadi sama dengan yang di kota-kota. Gitu. Solusinya adalah menggunakan internet cepat, menggunakan teknologi yang perkembangan teknologi satelit yang lebih cepat saat ini. Oke, berarti tadi coba saya simpulkan sedikit, internet cepat itu bisa menggunakan satelit sekarang ya Pak? Iya, betul Pak. Jadi tidak hanya menggunakan terestrial tadi atau fiber optik atau infrastruktur yang dari darat, tapi menggunakan dari angkasa nih Pak? Betul sekali. Itu bisa mengkoneksikan atau menyambung internet sampai ke seluruh pelosok-pelosok negeri. Betul Pak, seperti itu Pak? Betul sekali Mas Irfan. Wah, canggih banget sekarang. Nah, ini kan Pak Thomas ini praktisi di bidang satelit ya Pak ya. Solusi, apakah ini satelit salah satu solusi untuk pemerataan koneksi internet di Indonesia ya Pak? Kita ngomong di Indonesia dulu ya Pak ya. Nah, apakah itu salah satu solusinya atau memang ada pendekatan-pendekatan lain atau memang mungkin kita bisa quote and quote lebih terjangkau, lebih mudah pengoperasiannya dan segala macam. Nah itu Pak, boleh silakan Pak. Baik. Seperti saya sampaikan tadi, Indonesia kan terdiri dari lebih dari 17.000 pulau ya, di mana desanya itu masih belum terhubung internet, ada sekitar 12.548 desa ya. Artinya masih ada gap atau kesenjangan yang belum ada internet atau digital di Indonesia. Jadi itu yang mungkin harus segera kita selesaikan di Indonesia ini untuk penyediaan pemerataan internet di Indonesia dengan tentunya kecepatan yang tinggi dan lebih cepat. Ya solusinya apa? Menggunakan satelit. Karena di pulau-pulau itu nggak mungkin penggunaan cepat fiber optik. Jadi solusi kita menambah atau pelengkap dari jaringan fiber optik yang ada saat ini yang belum terjangkau, akses dengan fiber tadi dengan solusi kita dengan satelit yang lebih cepat tentunya kecepatannya. Oke. Itu satu. Kedua juga sebagai backup jaringan fiber optik yang ada saat ini bisa digunakan untuk jangan kabel atau kabel itu fiber optik putus, kita bisa jadi backupnya bagi mereka yang ya terdampak dengan adanya pemutusan kabel fiber optik tadi. Oke Pak. Nah, ini biar tech people juga belajar nih Pak. Kita kan sharing knowledge juga ya. Jadi kita ingin memberikan satu edukasi juga ya Pak terkait satelit. Jenis-jenis satelitnya seperti apa nih Pak? Dan kalau kira-kira ada berapa macam sih Pak? Di Indonesia ya Pak, kita ngomong Indonesia atau mungkin Bapak meluaskan lagi sampai seluruh dunia, silakan Pak. Biar siap. tech people juga bisa memiliki ilmu lah gitu untuk mengenai satelit. Silakan Pak. Oke, jadi ketika kita bicara luar angkasa nih ya, kita secara mungkin agak sedikit teknis. Satelit beroperasi di mana aja sih kita kan ya. Mulai dari orbit yang rendah yaitu low Earth orbit, itu sekitar jaraknya sekitar 100 sampai 2000 km dari bumi. Itu namanya satelit yang mungkin satelit luar angkasa, stasiun luar angkasa yang dimiliki gabungan negara-negara di dunia, itu Amerika, Rusia, China dan lain-lain situ ya. Namanya ISS atau International Space Station. Itu berada di orbit sekitar 300 km dari bumi. Kemudian lagi ke arah yang Leo juga di low Earth orbit, itu satelit Starlink satunya sudah ada. Itu Starlink yang dimiliki oleh Elon Musk dari SpaceX. Itu sudah ada juga beroperasi di low Earth orbit. Kemudian melangkah lagi kita ke arah orbit yang MEO. MEO itu middle Earth orbit atau orbit yang tengah-tengah yang berada di jarak antara sekitar 2.000 sampai 20.000 km dari bumi. Itu diisi oleh biasanya satelit-satelit yang digunakan untuk komunikasi juga satelit untuk yang GPS. Jadi GPS yang kita kenal sekarang ini atau ya dipakai di orbitnya di MEO atau middle Earth orbit. Jadi yang GPS itu yang dipakai masyarakat saat ini adalah kemudian di orbit yang MEO tadi atau digunakan oleh GNSS ya. Kemudian langkah lagi yang satelit yang di orbit jauh dari bumi atau global geostationary Earth orbit atau GEO ya. GSO itu geostationary orbit, artinya satelit yang berada di orbit
tertinggi, ya bukan tertinggi sih, 30.000 dari bumi. Kemudian paling tinggi lagi adalah satelit yang namanya High Elliptical Orbit. Itu biasanya untuk satelit yang untuk remote sensing, buat penelitian dan lain-lain. Ada juga elliptical namanya, High Elliptical Orbit atau HIO. Gitu. Nah, ketika bicara teknis lagi masalah masing-masing orbit tadi, untuk yang geostasioner tadi ya, kita bicara yang paling tertinggi tadi Geo 30.000, dia orbitnya berada di khatulistiwa atau segaris dengan ekuator. Artinya dengan segaris dengan sumbu bumi yang garis ekuator khatulistiwa. Ya. Sementara kalau yang Leo itu berada di inklinasi dari sumbu bumi dari ekuator, inklinasi yang itu inklinasi. Kemudian yang Mio juga sama inklinasi. Sedangkan yang high elliptical ya berada di 40.000 km dari bumi, di atasnya dari Geo tadi. Oke. Tadi tetap inklinasi juga dibanding dengan Geo. Yang segaris dengan khatulistiwa ada satelit GSO atau geostasioner. Oke. Ini menarik loh, Tech People. Jadi satelit itu ada layer-layernya ya Pak ya? Betul. Ada yang low Earth orbit, ada ya kan? Middle Earth orbit, dan geostationary. GESO ya, geostationary orbit ya. Dan di atasnya lagi ada high elliptical orbit. Oke. Nah, berarti yang kita gunakan ini satelit apa nih Pak untuk internet? Apakah memang hanya bisa Leo? Betul, ya? Oh silakan Pak. Oke. Saat ini yang ada 2 yang digunakan di Indonesia saat ini adalah satelit yang GSO, yang geostasioner 30.000 km bumi. GSO ya Pak ya? GSO yang digunakan saat ini adalah satelit yang digunakan oleh satelitnya Telkom juga ya, di GSO yang Telkom 4 ya, yang Telkom 4, Telkom 3S juga, dan juga satelitnya Nusantara Studio PSN. Kemudian juga ada satelit yang baru muncul, satelitnya dari Bakti Kominfo, Satria 1 yang sudah baru muncul ya. Itu juga di GSO orbitnya untuk komunikasi data internet broadband ya. Jadi semua itu broadband untuk yang geostasioner. Itu komunikasi internet juga sama. Oke. Tapi ada satu lagi yang paling terakhir sudah kita layani bandwidth atau kecepatan yang tertinggi, yaitu dengan satelit yang Leo tadi menggunakan satelit Starlink yang dari SpaceX, itu yang dari Elon Musk ya. Oke. Itu yang merupakan tadi Mas Irfan tanya kan, itu yang paling tertinggi, kecepatan tinggi sampai pelosok negeri itu ya, itu pakai menggunakan satelit itu. Sedangkan jika menggunakan satelit yang lama atau stasiun yang geostasioner mungkin secara teknologinya makin sudah di yang lama ya, artinya dari banding dengan yang Starlink tadi gitu. Oke. Kenapa? Di situ dari sisi latency, artinya adalah delay data, perpindahan kecepatan data itu lebih cepat menggunakan Starlink karena cuma hanya sekitar 20 sampai 50 second. Karena lebih dekat dengan bumi ya Pak ya. Betul. Oke. Sedangkan yang Geo itu jauh, yaitu sekitar 500 milisecond. Pasti ada latensinya lebih panjang ya. Yes. Oke. Berarti Leo sudah ada Pak di Indonesia Pak? Sudah ada sejak mungkin di akhir 2002 ya. Sudah ada Leo itu Starlink di sini. Sudah ada. Jadi terus menerus diluncurkan oleh Elon Musk bertambah sehingga satelitnya sekarang sudah lebih dari 100 satelit yang menutupi wilayah Indonesia, baik itu di darat maupun di lautan. Oke. Nah, satelitnya kan sudah ada nih Pak ya kan. Berarti kita ngomongin koneksi nih, internetnya Pak. Nah, internetnya apakah sudah tersedia Pak di Indonesia menggunakan satelit dari Leo tadi Pak? Gimana Pak? Sudah menggunakan. Jadi infrastrukturnya adalah tetap menggunakan satelitnya Starlink tadi, cuma jatuh menggunakan fasilitas gateway atau ground station yang ada di Indonesia. Jadi tetap sesuai dengan regulasi Kominfo, semua harus menggunakan internet dalam negeri, tidak boleh menggunakan internet dari luar negeri. Jadi semua Starlink ini menggunakan hak labunya, hak labu bisa menggunakan Telkomsat sebagai lisensi hak labu Indonesia. Oh, jadi ada regulasi yang menentukan di Indonesia ketika kita menggunakan internet itu harus lokal ya Pak ya, yes, harus dari Indonesia sendiri ya Pak ya. Oke. Nah, ngomongin internet kan saya juga pakai internet di rumah pakai jaringan fiber optik lah. Terus di beberapa perumahan residensial dan segala macam kan menggunakan internet juga nih Pak. Nah, bedanya apa Pak? Menggunakan internet dengan satelit dan internet yang pada umumnya nih kita ngomongin nih. Bedanya apa Pak?
Jadi kalau dari sisi ya memang ya saya bilang yang kalau di rumah-rumah biasanya menggunakan satelit menggunakan internet yang terestrial ya atau menggunakan di entah fiber optik atau radio microwave ya. Tentunya pasti latensinya lebih cepat ya dibanding dengan satelit. Sementara saya bilang tadi, sementara yang saat itu peruntukan untuk daerah yang rural area, jadi memang pasti lebih latensi lebih tinggi dibanding dengan fiber optik yang tadi geostasioner maupun geostasioner yang LEO ya. Jadi memang keuntungannya adalah untuk yang saat ini adalah untuk yang daerah yang tidak ada infrastruktur terestrial. Oke. Ya, jadi sama-sama bisa menikmati internet untuk daerah luar. Tapi untuk yang di perkotaan biasanya sudah menggunakan jaringan terestrial atau fiber optik atau microwave. Sama-sama menggunakan internet, tapi mungkin akan lebih cepat yang menggunakan fiber optik tentunya. Oke. Tapi kan terbatas cakupan. Ya karena baik lagi infrastrukturnya belum mencakup sampai dengan pelosok ya Pak ya. Tapi dari Bapak sendiri yang sekarang Bapak ini di NSC ya Pak ya benar ya, PT Nusantara Star Connect itu ingin membuat semua rakyat Indonesia dapat menikmati internet bahkan sampai ke pelosok negeri ya Pak. Betul sekali. Oke. Jadi misi kami adalah menjembatani kesenjangan digital di Indonesia ini. Menjembatani, nah ini tadi keren nih, menjembatani kesenjangan digital di Indonesia. Itu perlu catat tuh. Jadi NSC ini punya misi menjembatani kesenjangan digital di Indonesia. Nah, melihat perkembangan internet saat ini nih Pak. Nah ya, saya mau ngomongin sedikit terkait NSC nih Pak. Bagaimana nih Pak NSC atau Nusantara Star Connect ini mampu memenuhi kebutuhan internet di Indonesia khususnya tadi di rural area ya, yang pelosok-pelosok negeri ini yang mungkin secara infrastruktur, secara ya maksudnya terestrial belum kena ke situ lah Pak. Nah, kan terbatas juga kan kalau misalnya ngomongin masalah fiber optik. Nah, bagaimana Pak dari NSC sendiri Pak? Silakan Pak. Ya, kami punya strategi yang sebenarnya ada tiga strategi kami di NSC ya. Jadi ada segmentasi kami, satu di wholesale atau di telco, kami kerjasama dengan mitra-mitra kami dengan sesama provider telekomunikasi. Yang kedua kami penetrasi kami juga di enterprise atau di perusahaan yang mempunyai lokasi di luar infrastruktur terestrial, artinya yang di luar area tadi. Yang tentunya pasti membutuhkan sarana telekomunikasi, ya kan pasti. Yang ketiga adalah kami menyasar ke segmentasi di daerah istilahnya yang yang mass market ya, mass market kami masuk ke semua segmentasi di situ, baik itu yang individu maupun yang lain. Oke. So tech people, jadi Oke, silakan lagi Pak. Silakan Jadi Pak. kami memang seperti saya sampaikan kami menyediakan internet kecepatan tinggi tadi dengan solusi internet Starlink atau brand kami namanya Akastar ya. Oke. Jadi memang sangat cepat deployment-nya atau penggelarannya dibanding teknologi satelit yang geostasioner tadi. Jadi sangat cepat, hanya membutuhkan sekitar waktu paling lama setengah jam sudah aktif itu akses internet di lokasi tersebut. Itu bisa secepat itu Pak? Betul. Berdasarkan pengalaman kami rata-rata 30 menit atau 1 jam paling lama. Jadi ketika mendapat perangkat, terus kurang lebih 30 menit itu langsung bisa menikmati internet. Betul sekali Pak Irfan. Secepat itu Pak? Secepat itu. Makanya kami optimis sekali dengan pertumbuhan layanan internet cepat tinggi dengan Starlink ini karena lebih cepat penggelarannya dibanding satelit yang sebelumnya. Jadi nggak perlu instalasi macam-macam Pak. Orang seperti saya nih, orang biasa nih, itu bisa langsung sekali menggunakan dan setupnya dengan mudah. Kurang lebih 30 menit itu bisa langsung menikmati internet Pak. Betul sekali Pak. Wah luar biasa. So tech people, jadi bagi teman-teman yang masih berada di, mungkin saya bilangnya di luar area perkotaan atau mungkin pelosok, bisa nih menggunakan NSC nih untuk bisa menikmati internet menggunakan satelit. Nah, kalau nih teman-teman nih tech people ini pengen menggunakan jasa atau produk dari NSC atau Akastar tadi, bisa menghubungi kemana Pak? Bisa mungkin melihat di website kami, di situ ada, bisa lihat di website kami nsc.id ya. Nanti akan ada di sini ya. Kita lihat di bawah bisa di. Itu ada kontaknya, bisa silakan nanti kontak untuk
ingin lebih lanjut terkait informasi tentang layanan Starlink tersebut, ada sales kami akan menghubungi atau akan lebih lanjut, kita diskusi lebih lanjut untuk informasi layanan Starlink tersebut. Oke, jadi sudah ada tim yang akan membantu ya Pak, membantu assist bagaimana cara pemesanannya. Nanti diajarkan juga mungkin cara pemasangan ya Pak ya. Pasti. Kita jadi, akan ajarkan. Tadi Pak Irfan mungkin belum tahu sebelumnya. Ya. Kita edukasi sebentar udah bisa. Kita ada pengalaman salah seorang ibu di Papua. Nah, silakan Pak. Ini pengalaman ini jadi ibu ini nggak tahu dunia ini. Dia ingin belakangan. Selama bertahun-tahun dia belum punya akses internet di Papua pedalaman ya, itu Papua pegunungan. Dia bilang kontak kami lewat website, kami coba tanya, dipasang itu kita edukasi dengan SOP instalasi dan dia coba berhasil. Kalau dia mau punya pengalaman apapun terkait dengan satelit, dia coba aktifasi berhasil dan dia sekarang sangat terima kasih ke kami karena desanya sudah bisa akses internet. Artinya udah melek digital semua. Jadi akhirnya apa? Orang desa itu beli handphone untuk bisa akses internet. Okay. Karena bisa jadiin wifi di sini. Karena ada akses poinnya tadi. Betul. Ya. Jadi bisa dijadikan akses point juga ya Pak ya? Betul. Okay. Jadi itu memang membuka melek digital lah di desa tersebut. Satu desa di Papua pegunungan. Wah, manfaat sekali berarti ya Pak. Jadi kesenjangan itu semakin lama semakin menipis ya. Betul. Terkait digital ya. Jadi teman-teman atau ibu-ibu, bapak-bapak yang masih berada di pelosok itu bisa main TikTok mungkin. Betul. Langsung bisa main Instagram, bisa update informasi terkait teknologi saat ini dan segala macam ya Pak ya. Betul. Wah, keren banget Pak. Selain Papua Pak, apalagi Pak cerita Pak? Ya itu satu lagi ketika ya mungkin ada di pegunungan ya, kita coba berikan solusi salah satu asosiasi atau komunitas pendaki gunung, dia meminta coba bisa akses internet di pegunungan. Okay. Dia coba bagaimana kami dengan Starlink dan dia membawa perangkat Starlink tersebut di puncak gunung ini ya, puncak Gunung Prau masalah ya. Oh, Gunung Prau ya, Jawa Tengah. Ya, mungkin Bapak tahu lokasi di mana itu tidak ada sama sekali infrastruktur internet. Dan mereka bawa alat tersebut di puncak gunung dan bisa mereka penggelaran deployment dalam waktu cepat juga sehingga mereka bisa update ke keluarganya, bisa video callan dan akses yang lain. Video call di atas gunung Pak. Wah, keren banget. So tech people harus cobain nih menggunakan satelit ini kita harus memanfaatkan teknologi saat ini karena teknologi udah sangat pesat berkembang ya Pak ya. Kalau nggak kita manfaatkan ya kita ketinggalan jauh lah dengan negara-negara lain ya Pak ya. Benar ya Pak ya? Oke. Ada yang mau disampaikan Pak selain yang dua tadi atau apa hal-hal yang ingin Bapak sampaikan selain dari pertanyaan saya tadi Pak, silakan. Ya intinya kami ingin segera mendeploy ya, atau penggelaran akses internet ke seluruh Indonesia dengan kecepatan tinggi tentunya dengan Starlink yang lebih cepat. Oke, Tech People, itulah diskusi saya dengan Bapak Thomas Andreas Kadi. Semoga informasi yang diberikan oleh beliau itu bisa bermanfaat. Terima kasih telah menonton MTM Podcast kali ini dan sampai bertemu di episode MTM Podcast selanjutnya. Semangat pagi! Pagi! Smart Integrated and Collaborative Solution. Terima kasih Pak. Terima kasih. Atas waktunya Pak. Oke.